besar, wahai bangsa peziarah. Seperti Maria katakan ya, pantang menyerah, bawa kabar sukacita. Nyalakan cahaya harapan, kibarkan panji Allah. Oh, bangkitlah, bersaksilah, wartakan pada sesama agungnya kasih Tuhan. Berakar, bertumbuh, kobarkan api cinta kasih-Nya. Kau dipanggil untuk muliakan kerajaan-Nya. Kobarkan semangat itu di hatimu. Na 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 na. Bangkitlah, bersaksilah, wartakan pada sesama. Semoga PSA Santo Yusuf Karampilang Surabaya makin semangat dalam melayani. Kita bisa melayani Tuhan dengan rendah hati, tidak perlu menjadi sempurna kalau ingin melayani Tuhan. Ya, pesannya dari materi di BB Paman ini, saya bisa menangkap bahwa bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita dalam bekerja di ladangnya. Membuat kesalahan dan merasa malu itu wajar, tapi jangan biarkan itu menghentikan langkahmu untuk mewartakan sabda Allah. Beraninya kamu berdiri di depan umat sudah menunjukkan keberanian dan iman yang luar biasa. Tuhan bangga pada kamu. Kalau kamu terus gugup, belibet, atau kurang jelas, tak apa. Jadikan itu sebagai pelajaran dan penyemangat. Jika ada kritik pedas, terimalah dengan lapang hati. Gunakan itu sebagai semangat untuk membuktikan bahwa kamu bisa. Teruslah maju, Tuhan memakai kamu sebagai alatnya yang berharga. Perasaan saya selama mengikuti BB Paman adalah saya belajar hal baru dari Kak Lintang, dan juga saya juga belajar jadi kameramen yang baik dan belajar teknik-teknik baru. Harapan saya tentang podcast ini, semoga para pendengar dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pewarta sabda Allah dan merasakan inspirasi untuk memperdalam iman dan mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Pengalaman baru, aku mendapatkan banyak pengalaman baru di sini dan support dari Kak Lintang juga, dan semoga BB Paman ini berjalan terus dan selalu lancar karena BB Paman ini sangat menginspirasi banyak orang muda di lingkungan Paroki Santo Yusuf. Pesan saya itu semoga umat-umat dan anak-anak maupun biak maupun rekat bisa bergabung dalam pelayanan gereja dan mensupport gereja ini agar selalu maju dalam pelayanan. Perasaan saya saat mengikuti podcast ini sangat senang karena bisa melihat teman-teman saya berbahagia dan mendengarkan, serta juga saya mendapatkan iman baru dalam podcast ini. Halo umat beriman dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya, Krisanta Abigail, dan biasa dipanggil Caca. Salah satu panggilan menggereja yaitu pewarta sabda Allah sebagai perpanjangan lidah dan mulut Allah dalam mewartakan sabdanya. Kenali lebih dalam tentang PSA bersama Kak Lintang Vanessa. Halo semuanya, umat beriman di Paroki Santo Yusuf dan dimanapun kalian berada. Perkenalkan, saya Maria Lintang Vanessa, bisa dipanggil Lintang, dari PSA, Pewarta Sabda Allah Paroki Santo Yusuf. Halo Caca, kenalan dulu kita. Selamat pagi Kak Lintang, cantik sekali pagi ini. Wajah berseri penuh sukacita. Dan salah satunya sedang menunggu kehadiran bayi dalam kandungan. Selamat Kak Lintang, sehat selalu. Terima kasih Caca. Kak Lintang, boleh dong perkenalan singkat dan sekilas tentang pelayanan PSA? Oh ya, terima kasih ya sebelumnya untuk semuanya sudah mengundang saya di sini sebagai
informan dari mewakili Pewarta Sabda Allah Paroki Santo Yusuf. Untuk PSA sendiri, saya khususnya, saya mulai bergabung dalam anggota PSA. Dulu itu belum PSA namanya, tapi dipisah lektor dan masmur. Lektor dan pemazmur, saya masuk dalam lektor itu sejak tahun 2015 sampai sekarang tahun 2025. Dulu di awal dibentuk oleh Romo Agus Caca, oleh Romo Agus. Kemudian ketika Romo Rudi berganti dengan Romo Rudi, itu paguyubannya dirubah menjadi paguyuban Pewarta Sabda Allah, di mana pemazmur dengan lektor itu digabung menjadi satu, karena kan memang tugasnya sama ya, yaitu adalah mewartakan sabda Allah tapi caranya yang berbeda gitu. Lalu kemudian siapa sih anggota-anggota dari PSA ini gitu? Anggota dari PSA ini adalah para kaum awam. Tugasnya kaum awam itu kan ada 3 dalam melayani liturgi gereja. Itu ada sebagai penggembala, pengudusan, dan pewarta. Nah, salah satunya adalah PSA yang tugasnya adalah sebagai pewarta, gitu sih. Itu sedikit tentang PSA, perkenalan tentang PSA, Pewarta Sabda Allah Paroki Santo Yusuf. Oke, terima kasih Kak. Istilah Pewarta Sabda Allah itu sungguh memberi makna yang lebih dalam dari tugas lektor dan pemazmur. Apakah peristiwa iman yang membuat Kakak mampu menemukan apa makna tentang seorang PSA? Ya, untuk peristiwa iman sendiri, ini ketika di awal saya bergabung sebagai PSA, itu saya merasa dipanggil dan diundang langsung oleh Tuhan. Karena biasanya kan kalau saya tanya ke anggota-anggota Pewarta Sabda Allah ya, kalian kok mau bergabung sebagai lektor atau pemazmur? Nah, biasanya mereka ada yang didorong, mendapat dorongan dari orang tua, mendapat dorongan dari ketua lingkungan. Tapi saya mendapat dorongan dari diri saya sendiri pada saat itu. Saya melihat kakak-kakak yang dulu bertugas di mimbar. Wah, suatu saat, suatu hari saya pengen bertugas mewartakan sabda Allah di situ. Nah, tapi pada saat itu saya merasa insecure nih, Caca, karena apa ya? Suara saya tuh cempreng gitu loh. Tapi saya ya udahlah, pede-pede aja. Dulu saya waktu SMP daftar sebagai lektor di sekolah itu nggak keterima. Itu yang buat saya insecure. Di lingkup sekolah aja nggak keterima, apalagi di lingkup paroki yang lebih besar ya kan. Tapi saya ya udah deh, nanti mungkin bisa latihan gitu. Akhirnya saya masuk, saya bergabung. Saya percaya diri aja intinya saya percaya diri aja. Saya masuk, saya bergabung di PSA. Ketika saya bertugas di mimbar, suara saya tuh kayak nggak cempreng gitu loh. Ya ini bantuan Tuhan, pengalaman iman saya, dan bantuan juga dari teman-teman Komsos sehingga suara saya bisa mewartakan dengan baik. Itu sih pengalaman iman saya gitu. Setelah Kakak menemukan makna itu, ternyata seorang PSA itu tidak hanya membaca saja ya, tetapi juga memahami apa yang sedang dibaca. Nah, gimana Kakak mampu memahami dengan sungguh-sungguh sabda Allah dalam bacaan? Ya, betul katanya Caca bahwa sebagai pewarta sabda Allah tidak hanya membaca saja, tapi the next level dari membaca yaitu adalah memahami. Karena ketika kita memahami, kita bisa mewartakan dengan baik dengan cara apapun, membacakan ataupun menyanyikan begitu. Kalau cara saya sendiri, saya pribadi, saya memahami isi bacaan itu kan kadang-kadang sulit ya. Memahami isi bacaan itu dengan cara berlexio divina. Betul. Nah, apa tuh Lexio Divina? Nah, Lexio Divina itu adalah
salah satu metode pembacaan kitab suci. Salah satu metode pembacaan kitab suci dengan cara berdoa, berkontemplasi, dan bermeditasi, sehingga saya mendapatkan apa yang mau Tuhan sampaikan kepada saya melalui bacaan perikop yang akan saya wartakan ini. Begitu. Nah, kalau misalnya teman-teman nih mau mengenal atau masih penasaran tentang Lectio Divina, teman-teman bisa hadir nanti di kegiatan latihan PSA. Biasanya kami laksanakan setiap hari Jumat malam setelah misa. Gitu sih, singkatnya seperti itu. Oke Kak, untuk memahami sabda Allah ternyata perlu daya upaya yang luar biasa ya. Cerita dong Kak, setelah memahami isi, bentuk, dan suasana sabda Allah, apa pengalaman iman yang paling berkesan dan menguatkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, setelah berLectio Divina, itu kan saya mendapatkan pesan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada saya. Nah, pada saat itu ketika saya belajar ini ada di bacaan pertama, tapi saya lupa pada saat apa itu ada di bacaan nubuat Yesaya bab 41 ayat 10. Nah, itu yang ayat yang menjadi penguat saya sampai pada hari ini. Nah, ketika saya butuh kekuatan dalam setiap pergumulan hidup, pastinya kan setiap masing-masing dari kita kan memiliki persoalan masing-masing ya. Entah itu Caca persoalannya di sekolah bagaimana, saya dalam pekerjaan dengan tekanan seperti apa. Nah, itu saya selalu dikuatkan dengan dengan ayat ini yaitu Yesaya bab 41 ayat 10. Itu sih yang pada saat itu saya sudah lupa kapan itu saya membacakannya, pada saat itu bacaan pertama. Nah, tapi satu ayat itu yang membuat saya kuat dalam menghadapi segala persoalan hidup sampai saat ini. Itu sih Caca. Kak, PSA itu ternyata mengabdi atau melayani dengan tulus dan sungguh-sungguh. Cerita dong tentang kerinduan Kakak sebagai seorang PSA. Ya, betul, mengabdi dengan tulus dan sungguh-sungguh itu saya lakukan sampai sekarang. Karena ini pengalaman pribadi ya Caca ya. Karena pada saat itu kebetulan saya ditunjuk sebagai koordinator PSA sejak tahun 2023 sampai saat ini. Nah, itu saya pada saat itu ditelepon oleh Romo Sabas. Nggak sempet nolak dong karena bingung, shock gitu ya. Tapi pada saat itu saya merasa nggak percaya diri karena melihat pendahulu saya itu yang udah senior, yang udah hebat-hebat. Tapi pada saat itu posisinya saya masih junior, sedangkan para pembina-pembina yang lain itu udah senior gitu. Nah, tapi saya ya udahlah, oke aja, saya terima tawaran Romo Sabas pada saat itu untuk menjadi koordinator Pewarta Sabda Allah Paroki Santo Yusuf. Tapi ternyata dalam perjalanannya saya merasa bahwa Tuhan itu memilih saya bukan karena saya itu pintar atau bukan karena saya itu mampu, tapi karena Tuhan memilih saya untuk memampukan saya gitu. Buktinya adalah selama perjalanan kepengurusan ini itu saya diberi diberi anggota-anggota pengurus yang luar biasa hebat. Mereka membantu saya. Kemudian Bapak Ibu pembina di stasi, di kapel-kapel itu benar-benar mendukung saya. Jadi selama perjalanan ini alur koordinasinya tuh jadi enak gitu loh. Jadi saya nggak merasa ada senioritas antara
pembina kapel-kapel, stasi atau pengurus-pengurus yang lain, sehingga ini sih PSA sekarang sudah bisa berjalan beriringan antara paroki, stasi dengan kapel-kapel. Itu sih yang membuat akhirnya saya tuh tetap berkomitmen sampai saat ini, karena Tuhan itu nggak meninggalkan saya sendirian seperti itu. Sebagai seorang PSA, mungkin setelah bertugas ada kritik dan saran dari umat. Bagaimana cara kakak untuk menanggapi kritik dan saran itu untuk menumbuhkan sikap rendah hati dalam diri? Iya, kritik dan saran. Biasanya kan ketika ada kritik dan saran yang diberikan kepada kita setelah kita melakukan sesuatu, setelah kita bertugas, itu kita merasa down ya. Maaf. Tapi kalau saya itu berpikiran seperti ini, Caca. Setiap orang itu tidak bisa menilai kemampuan diri sendiri. Apakah kita sudah memberikan yang terbaik atau belum? Ataukah justru yang kita tampilkan itu kurang baik gitu. Jadi intinya kita itu tidak bisa menilai diri kita sendiri. Tapi yang bisa menilai diri kita sendiri itu adalah orang lain. Jadi setiap kritikan atau saran yang masuk ke saya itu saya jadikan sebuah motivasi untuk menjadi lebih baik ke depannya. Itu pun juga yang saya sampaikan ke teman-teman dan ke anggota-anggota PSA yang lain. Jika kalian teman-teman yang mendapat setelah tugas langsung mendapat masukan, kritikan dari umat itu kan ini ya, kritis banget. Mereka duduk mendengarkan sabda Allah yang kita bacakan, mereka pasti menilai bagaimana cara kita membacakan atau menyanyikan. Nah, itu jadikan motivasi dalam dirimu. Jangan jadikan itu sebuah pukulan atau untuk membuat kamu ngedown. Jangan. Tapi jadikan motivasi untuk kamu semakin lebih berkembang lagi ke depannya agar bisa mewartakan sabda Allah lebih baik lagi untuk umat beriman di Paroki Santo Yusuf. Gitu sih. Baik Kak, gimana pengalaman iman kakak sebagai PSA itu semakin menumbuhkan kepribadian yang sehat, dewasa, dan emosional yang seimbang dalam diri? Nah, ini artinya ketika kita hidup di luar, ketika kita hidup bermasyarakat di luar ini ya. Nah, ketika saya masuk sebagai PSA, saya memiliki tanggung jawab bagaimana saya harus berperilaku, bagaimana saya harus bersikap ketika baik di paroki, di gereja maupun di lingkungan luar, di tengah-tengah masyarakat dalam pekerjaan. Bagaimana saya harus menjaga perkataan saya, seperti itu perbuatan saya, karena saya tuh takut dicap, masa sih PSA anggota pewarta sabda Allah yang biasanya mewartakan sabda di mimbar tapi omongannya kasar, terus suka marah kayak gitu. Akhirnya saya berusaha kalau misalnya ada sesuatu, berusaha untuk menekan ego saya, menekan emosi saya, padahal harusnya kan saya ini bintangnya Gemini ya. Gemini itu kan meledak-ledak nih. Terus habis itu nggak bisa bermuka dua. Nah, itu gimana caranya saya harus bisa menahan emosi saya. Nah, saya ingat-ingat lagi bahwa saya ini tuh PSA, pewarta sabda Allah. Jadi saya harus menekan emosi saya, tindakan saya. Dan pada akhirnya kebawa di kehidupan sehari-hari. Akhirnya secara nggak langsung ya itu yang saya lakukan, tanpa perlu berpikir lagi, tanpa perlu berat-berat lagi bahwa saya ini PSA, ya itu sih yang saya lakukan.
Sungguh besar kasih Allah yang hadir dalam diri kakak setelah berproses dalam pelayanan PSA. Bagaimana kakak memberikan kasih Allah itu kepada sesama dan Allah? Ya, kepada sesama nih ya. Nah, kembali lagi, ini benar-benar pengalaman real saya. Saya kan merasa bahwa Allah ini udah sayang sama saya begitu luar biasa. Maka saya ingin teman-teman yang belum, yang anggapannya, saya ingin teman-teman juga merasakan apa yang saya rasakan, mendapat berkat Allah yang sungguh luar biasa. Nah, ketika saya memilih atau mencari pengurus-pengurus saya, itu saya langsung nodong mereka gitu loh. Awalnya mereka tuh nggak mau gitu. Awalnya mereka nggak mau, tapi pada akhirnya ini sempat sharing. Akhirnya mereka oke lah kak, aku mau sebagai pengurus PSA gitu. Nah, semoga saja setelah saya menuju mereka sebagai pengurus PSA, mereka juga bisa merasakan apa yang saya rasakan gitu loh. Juga bisa merasakan kasih Allah kepada diri mereka, begitu seperti apa yang saya rasakan. Nah, itu sih, jadi seperti apa kata Yesus yang tentang pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, itu jadi cara saya menebarkan kasih Allah kepada sama. Ayo wes ikut aku aja, ikut aku ngurus paguyuban PSA ini. Nanti kalian pasti akan merasakan apa yang saya rasakan, yang benar-benar mendapat berkat Allah yang luar biasa. Itu sih cara saya. Kak Lintang, pertanyaan pamungkas. Apa pesan khusus untuk remaja Katolik, orang muda Katolik, dan keluarga Katolik untuk mewujudkan kehendak Bunda Gereja? Ya, pesan-pesannya adalah bagi kalian para orang muda Katolik, remaja Katolik, kalian bergabunglah dalam setiap komunitas-komunitas yang ada di dalam gereja. Jangan insecure, jangan nggak percaya diri bahwa kemampuanku itu nggak ada gitu loh. Tenang aja, yang penting kalian mau, yang penting kalian ada niat, pasti Tuhan Yesus akan memberkati, membantu niat baik kalian itu. Karena kan sebagai pelayan di gereja Katolik ya, itu kan kita nggak dibayar ya, tapi yang dilayani itu banyak. Nah, sedangkan jadi pasti sedikit yang memiliki rasa untuk ingin melayani. Jadi jangan ragu, bekerjalah di ladang Tuhan. Percayalah, jika kalian teman-teman sekalian ini ikut ambil bagian dalam segala kegiatan hidup menggereja, pastilah kalian tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Yang tidak ikut dalam kegiatan pelayanan aja selalu diberkati Tuhan, apalagi yang ikut dalam kegiatan pelayanan gereja, pasti berkat Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup kalian. Dan saya juga merasa untuk teman-teman yang sudah dilihat kemampuannya untuk bisa memimpin anggota komunitas tersebut, jangan takut untuk mengambil dan menerima kesempatan itu gitu. Karena Tuhan itu memilih kalian bukan karena kalian pintar, tetapi Tuhan memilih kalian untuk dimampukan sama Tuhan gitu. Jadi jangan khawatir, ikuti saja apa kata hati kalian, yang penting kalian mau dan niat. Yang penting jangan muncul ngilang gitu. Yang dijaga selama
berkarya dalam ladang Tuhan itu adalah komitmen. Kalau kalian berkomitmen, Tuhan pasti akan bekerja dengan luar biasa dalam hidup kalian. Dan saya juga merasa salut sama keluarga Katolik yang sudah mendukung secara penuh anak-anaknya, mendorong secara penuh untuk ikut ambil bagian dalam kegiatan menggereja. Karena orang muda Katolik, remaja Katolik, ini adalah masa depan gereja. Jadi kalau bukan kita semua, kalau bukan teman-teman sekalian, siapa lagi yang akan meneruskan gereja ini? Gitu. Itu aja sih Caca dari kalau pesan-pesan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi motivasi buat teman-teman sekalian. Terima kasih Kak Lintang. Tahun 2025, Ardas Keuskupan Surabaya mengajak umat di lingkungan untuk mewujudkan jati diri sebagai imam, nabi, dan raja. Imam, kaum awam, diutus untuk membawa segala bentuk kehidupan dan jeripaya mereka sebagai persembahan rohani kepada Kristus. Nabi, kaum awam, diberi kemampuan dan tanggung jawab untuk menerima Injil dalam iman dan mewartakannya kepada dunia di mana mereka hidup. Raja, kaum awam, diutus untuk mengusahakan pelayanan dalam keadilan dan cinta kasih. Gereja Katolik mengundang kaum awam dalam tugas pengembalaan, pengudusan, dan pewartaan dalam pengharapan akan kerahiman Allah. Berakhirlah sudah bincang-bincang iman kita pada hari ini. Saya Caca dan Kak Lintang pamit undur diri. Terima kasih atas kesempatannya. Sampai jumpa lagi. Pewarta Sabda Allah Sayuka. Semangat mewarta, siap melayani.